Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube saya ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya berada di Pasar Karopasan dan kami dari Komando Pasukan Kristus Mission mengadakan KKR penginjilan jalanan. Jangan lupa subscribe, like, share di channel YouTube saya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kehidupan. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa pada saat ini tim Kristus Mission, tim Jalan Calangan, dan kami boleh ada di tempat ini Pasar Karopasan, kemurahan Tuhan. Ya, untuk itu biarlah kita tetap taat dan setia mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan berkata bahwa suatu kelak firman Tuhan ini akan diambil Tuhan. Ya, kita mau cari ke gunung-gunung, ke laut utara selatan, tidak akan menemukan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu pada siang hari ini biarlah kita mau taat, tetap taat, ya, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan kita, yang akan terus menyempurnakan kehidupan kita, yang akan terus menuntun kehidupan kita untuk terus maju bersama Tuhan mencapai kesempurnaan. Nah, puji Tuhan, kalau pada minggu lalu saya berbicara bagaimana keadaan akhir zaman, ya, bagaimana keadaan akhir zaman sedang menuju kepada kita, tentang masa-masa kesukaran, ya, masa-masa antikris akan berkuasa. Untuk itu kita sebagai orang-orang yang percaya, apakah kita sudah siap untuk menerima segala tantangan ke depan ini mengenai antikris, ya, tentang masa-masa kesukaran yang besar yang akan melanda seluruh umat manusia. Ya, untuk itu biarlah kita tetap taat dan setia, tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan inilah yang hanya menyempurnakan kehidupan kita dari hari ke hari. Puji Tuhan, pada siang hari ini saya akan berbicara kebenaran firman Tuhan tentang seputaran bagaimana Yusuf, ya, seorang anak muda yang memiliki dasar yang kuat di dalam Tuhan, yang saya ambil dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 39 1, 2 dan 3. Saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Ayat yang pertama berkata bahwa adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Puji Tuhan. Bahwa Yusuf ini adalah seorang yang sangat dikasihi Tuhan. Kita melihat bahwa Yusuf, ya, dia dibeli daripada seorang kepala pengawal Firaun, yaitu Potifar, kepala seorang Ismail. Dia melihat bahwa Yusuf ini adalah Tuhan. Ya, kita melihat bahwa Yusuf ini adalah seorang yang sangat dikasihi Tuhan. Apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia memiliki dasar yang kuat di dalam Tuhan. Yusuf sangat mengasihi Tuhan lewat perbuatannya yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana dia memiliki buah-buah roh. Salah satu adalah pengendalian diri yang ada di dalam kehidupan Yusuf
pribadi Yusuf, seorang anak muda yang luar biasa. Ya semua kekayaan, harta benda daripada Potifar dia izinkan. Kepada tes satu. Ya puji Tuhan, luar biasa menghalang. Sudah. Puji Tuhan. Nah, kita melihat bahwa Yusuf ini sangat dipercayakan oleh Potifar. Karena apa? Karena dia sertai Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa, sehingga dia mempercayakan segala sesuatu kepada Yusuf ini. Mulai dari segala harta benda, kekayaan, lembu sapi, ya, bahkan semua budak-budak atau tukang-tukang kerja di bawah perintah daripada Yusuf, kecuali istri daripada Potifar. Nah, kita melihat di sinilah terjadi ujian yang sangat luar biasa kepada Yusuf. Ketika Tuhan izinkan terjadi, ya, bahwa istri Potifar menggoda pada Yusuf. Bagaimana Yusuf, ya, memiliki roh takut akan Tuhan. Ketika diizinkan sesuatu terjadi, godaan itu dari istri Potifar ingin menggoda Yusuf, ya, mengajak dia untuk tidur bersama-sama. Tetapi disinilah bagaimana Yusuf menyatakan di dalam pribadinya bahwa ada Tuhan yang mengasihi dia. Ada buah-buah roh yang ada di dalam kehidupan Yusuf. Salah satunya memiliki pengendalian diri yang besar, yang luar biasa di dalam kehidupan Yusuf, sehingga dia mampu mengendalikan segala sesuatu, segala keinginan-keinginan daging ia dapat tinggalkan di dalam kehidupan pribadi daripada Yusuf. Nah, inilah yang dapat kita pelajari daripada Nabi Yusuf. Bagaimana dia memiliki dasar yang kuat di dalam Tuhan, bagaimana dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lewat kehidupannya yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana Yusuf memiliki buah-buah roh, salah satunya ada pengendalian diri di dalam kehidupan Yusuf, ya, agar senantiasa, ya, Yusuf diberkati sangat luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, agar senantiasa juga kita biasa mengambil contoh sebagai Yusuf, yaitu seorang anak muda yang sangat luar biasa. Bagaimana dia memiliki kasih yang luar biasa, memiliki pribadi yang luar biasa, memiliki buah-buah roh di dalam kehidupannya, sehingga dia diberkati luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, agar senantiasa kita boleh memiliki pribadi seperti Yusuf, yang memiliki sungguh-sungguh pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, ya, sehingga ketika pada suatu kelak ketika Tuhan izinkan masa-masa kesukaran di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang akan melanda seluruh permukaan bumi ini bagi setiap umat manusia, masa-masa kesukaran, masa-masa yang penuh dengan tekanan-tekanan ekonomi, ya, seperti dalam 2 Timotius 3 ayat 1, pada masa-masa terakhir akan diizinkan masa-masa kesukaran. Tetapi ketika kita memiliki pribadi yang kuat seperti Yusuf, ya, ketika memiliki pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, memiliki buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, bahkan pengendalian diri di dalam kehidupan kita, ya, kita mampu melewati setiap tantangan, setiap persoalan, setiap tekanan-tekanan yang diizinkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau di dalam Yohanes 15 ayat 4 berkata bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti pokok anggur, ya, ketika ranting-ranting tidak tinggal di dalam pokok anggur, maka ia tidak akan bertumbuh, bahkan tidak akan menghasilkan buah. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan, ketika kita tidak tinggal di dalam kebenaran, ketika diizinkan masa-masa kesukaran yang besar, ya, ketika kita tidak tinggal di dalam pokok anggur yang benar, ketika tidak tinggal dalam kebenarannya, maka kita akan mudah jatuh, putus asa, khawatir, bahkan kita akan mudah jatuh ke dalam dosa. Untuk itu firman Tuhan berkata pada saat ini, biarlah kehidupan kita terus di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, menyenangkan Tuhan lewat kehidupan pribadi kita di dalam Tuhan, tinggal di dalam kebenarannya. Kalau dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 30 berkata, biarlah kita tinggal di dalam
firman-Nya, karena lewat firman ini akan menuntun kita kepada kebenarannya, dan kebenaran ini akan memerdekakan kehidupan kita melewati setiap proses, setiap tantangan, setiap badai masalah yang diizinkan di dalam kehidupan kita. Lewat kebenaran ini akan memerdekakan kehidupan kita melewati jalan yang sempit ini yang penuh dengan tantangan, pergumulan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam kebenarannya, maka kita akan dimerdekakan melewati tiap proses. Seperti Yusuf pada siang hari ini, ya, benar-benar memiliki pribadi yang benar-benar takut akan Tuhan, memiliki pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memiliki buah-buah roh di dalam kehidupan dia, sehingga setiap proses yang diizinkan di dalam kehidupan Yusuf, dia keluar lebih daripada pemenang. Dan yang kedua yang dapat kita ambil makna yang terbaik di dalam kehidupan Yusuf, bagaimana Yusuf diberkati sangat luar biasa. Bagaimana Yusuf diberkati di dalam kerajaan Mesir, dia boleh menjadi pribadi yang berkuasa, yaitu menjadi orang yang nomor 2 di dalam kerajaan Mesir. Diberkati sangat luar biasa, ya, menjadi perdana menteri yang dipercayakan oleh Raja Mesir saat itu. Bahkan dia boleh menjadi berkat bagi keluarganya ketika diizinkan masa kesukaran terjadi di Mesir, diizinkan segala kelaparan melanda Mesir dan sekitarnya. Dia boleh menjadi berkat bagi saudara-saudaranya yang menjual dia, yang membenci dia, membuang dia ke dalam lubang. Dia tetap menjadi berkat bagi mereka semua, bahkan menjadi berkat bagi semua orang di sekitar kerajaan Mesir. Tetapi sebelum Yusuf diproses Tuhan sangat luar biasa, menderita, mengalami penderitaan yang luar biasa, ya, bagaimana dia diproses, ya, selama 13 tahun Yusuf diproses oleh Tuhan, ya, dimulai daripada saudara-saudaranya membenci Yusuf, membuang dia ke dalam lubang sumur, bahkan dijual ke Ismail, bahkan seorang Ismail menjual dia ke Potifar. Bahkan di sana juga dia diizinkan bagaimana mengalami ujian yang sangat luar biasa. Dia digoda oleh istri Potifar, ya, tetapi Yusuf benar, ya, bisa melalui semuanya itu. Karena apa? Karena dia di dalam Tuhan. Bahkan bukan cuma sekedar di situ sampai di situ, tetapi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, ya, di dalam penjara, tetapi dia tetap bertekun di dalam Tuhan. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan, dia tetap tinggal dalam kebenaran Tuhan. Artinya dia tetap mengasihi Tuhan lewat kehidupannya yang berkenan di hadapan Tuhan. Selama 13 tahun Yusuf diproses oleh Tuhan di tengah-tengah penderitaannya, tetapi dia tetap mengucap syukur. Lewat proses yang Tuhan izinkan selama 13 tahun, dia boleh mengalami berkat yang luar biasa. Dia boleh diberkati oleh Tuhan menjadi, ya, salah satu pemimpin di kerajaan Mesir, orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Bahkan dia boleh menjadi berkat di sana. Kalau firman Tuhan berkata di dalam Lukas 9 ayat 23 berkata bahwa hal mengikut Yesus adalah sangkal diri, pikul salib setiap hari. Artinya meninggalkan semua keinginan daging, semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menjadi penghalang-penghalang keselamatan di dalam kehidupan kita. Di dalam Galatia 5 ayat 19, segala keinginan daging, percabulan, persinahan, segala kecemaran, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, segala iri hati, kebencian, kepahitan yang ada di dalam hati, segala pikiran-pikiran jahat, pikiran yang tidak benar, kita harus tinggalkan di dalam kehidupan kita. Kemabukan, pesta pora, semua perjudian, semua kejahatan-kejahatan kita harus tinggalkan di dalam kehidupan kita. Karena kita yakin percaya semuanya itu adalah merupakan penghalang-penghalang keselamatan di dalam kehidupan kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Untuk firman Tuhan berkata, tanggalkan semua keinginan daging, sangkal diri, dan pikul salib setiap hari. Artinya kehidupan kita tidak lepas daripadanya penderitaan, kehidupan kita tidak lepas daripadanya masalah. Tetapi ketika kita selalu di dalam Tuhan, kita selalu berlutut memuji menyembah Tuhan, kita tetap selalu hidup di dalam kebenarannya, kita ada buah-buah roh di dalam kehidupan kita, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri.
bahkan kita boleh memberikan buah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita boleh menjadi surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang lewat sikap, tindakan, perilaku kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka kehidupan kita, walau diizinkan masa-masa kesukaran, kita tetap terpelihara di dalam Tuhan. Amin. Kita tetap menjadi seperti Yusuf di akhir zaman yang akan tetap diberkati Tuhan melewati setiap proses. Dia tetap menjaga kehidupannya, tetap berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Yusuf diberkati sangat luar biasa di dalam kehidupan dia. Biarlah firman Tuhan siang hari ini mengajak kita agar senantiasa menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman yang memiliki pribadi yang kuat di dalam Tuhan, memiliki dasar yang kuat di dalam Tuhan, yang mengasihi Tuhan lewat perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ia diberkati luar biasa. Amen. Nah, firman Tuhan pada saat ini, biarlah agar senantiasa kita terus taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 33 berkata, carilah kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.